Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibullah dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6C. Saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih Muqorin, yakni dengan tema apa sih hukumnya menjatuhkan talak tiga dalam sekaligus atau dalam satu waktu. Nah, sebelum itu, pertama kita akan mengetahui apa sih pengertian dari talak itu sendiri. Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai dan berpisah. Nah, talak itu dapat kita artikan berarti putusnya ikatan perkawinan atau pernikahan. Nah, karena sebelum adanya talak itu adanya sebab waktu nikah diadakannya akad. Akad ini berarti ikatan, yaitu adanya ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki. Sebab itu ada baiknya berpegang tangan di antara si wali dengan si mempelai ketika akad itu guna melambangkan janji telah diikatnya antara laki-laki dan perempuan. Berarti dengan talak ikatan itu dapat diputuskan atau dilepaskan. Rumah tangga yang semula didirikan oleh dua orang suami istri sama dengan rukun dan damai dapat terputusnya akibat adanya lafaz atau ucapan yang bermakna ucapan talak tadi. Nah, di sini saya mengutip dalam buku Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih Mahmud Shaltud dan Muhammad Ali As-Sayis dan beberapa sumber lainnya. Dalam masalah ini, beberapa mazhab ulama, imam 4, kebanyakan para sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa talak tiga sekaligus dengan satu kalimat adalah talak tiga. Ada juga satu golongan yang berpendapat bahwa dalam hal demikian yang jatuh hanya satu talak sebagai talak raj'i. Berkenaan dengan hal tersebut, kompilasi hukum Islam pada pasal 118 menyatakan bahwa talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua, di mana suami itu berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, lalu masa iddahnya habis, sedangkan ia tidak merujuk istrinya lagi, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah tersebut. Masa itu adalah masa tengah waktu atau masa tunggu istri untuk dirujuk kembali. Nah, sebagian ulama imamiyah berpendapat bahwa talak tiga dengan satu kalimat tidak jatuh satupun. Dan juga ada satu golongan sahabat Ibnu Abbas dan Ishaq Ibnu Rahawai berpendapat bahwa jika istri itu sudah dikumpuli maka jatuh talak tiga, dan jika belum maka hanya jatuh satu talak. Hasan al-Basri juga berpendapat demikian. Di sini kita akan mengetahui apa sih hukum talak tiga dalam satu lapas atau satu waktu. Nah, sebagaimana yang telah terjadi di zaman dahulu, mengenai konsekuensi dari ucapan talak tiga sekaligus ini, ulama itu banyak sekali berbeda pendapat dengan argumen yang sama kuat dari keduanya. Nah, mayoritas jumhur ulama menghitungnya sebagai talak tiga, dan inilah pendapat yang kuat dan diikuti oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981. Sementara pendapat kedua berasal dari mazhab Az-Zahiri, Taus dan Ibnu Qayyim yang menghitungnya sebagai talak satu. Pendapat yang berbeda dengan jumhur berdalih bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan pada masa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ucapan talak tiga dalam satu majelis dihitung satu berdasarkan hadis tentang rukona. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1177. Ini terus berlaku sepanjang kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan 2 tahun masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai suatu saat Khalifah Umar melihat kondisi umat yang saat itu begitu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, seakan-akan meremehkan ucapan talak tiga tanpa memberikan atau mengindahkan kesempatan sekaligus yang pada ujung-ujungnya itu berakhir penyesalan. Itu dengan menjatuhkan talak tiga sekaligus itu dengan maksud untuk
tidak ada yang namanya rujuk kembali gitu. Hal ini membuat Umar menerapkan kebijakan mentalak 3 istri dalam satu kali ucapan. Ini terhitung talak 3. Dalam sebuah riwayat, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, talak pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan 2 tahun masa kepemimpinan Umar adalah talak 3 dianggap satu. Jadi talak 3 itu tuh tidak langsung, talak 1, talak 2, talak 3 tidak langsung sekaligus. Itu dianggap talak satu saja. Nah, kemudian Umar bin Khattab berkata, sungguh orang-orang yang sangat tergesa-gesa dalam urusan yang sesungguhnya mereka memiliki jeda, masih ada kesempatan untuk rujuk kembali itu tadi. Andai saja aku terapkan apa yang mereka lakukan dengan tergesa-gesa itu, talak 3, maka talak 3 itu jatuh. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk mereka untuk rujuk kembali dan akan adanya penyesalan. Itu maksud dari hadis ini ya. Nah, lalu beliau Umar menerapkan hal itu kepada mereka. Itu saya jelaskan maksud dari hadis riwayat Muslim nomor 1472. Nah, artinya sudah saya jelaskan bahwasanya menanggapi perbedaan pendapat ini, Abdurrahman Al-Jaziri menyatakan bahwa mengikuti pendapat Umar hukumnya boleh, sebagaimana sebaliknya mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Ini disebabkan keduanya adalah mujtahid. Para mujtahid dan kebijakan mereka merupakan produk hukum yang layak dipilih, bukan wajib diikuti salah satunya. Syekh Wahbah Az-Zuhli mengatakan bahwa lebih baik bila mana seseorang hakim dapat mengunggulkan pendapat kedua, talak 3 dihitung satu dengan dukungan perundang-undangan yang berlaku di negaranya, demi menjaga kuatnya sebuah ikatan perkawinan, menjamin hak-hak anak dan memudahkan masyarakat. Terlebih lagi, ini adalah zaman tak banyak manusia wara atau berhati-hati dalam mengambil keputusan, yang mana orang-orang pada zaman dulu, bahkan zaman kini pun banyak yang menyepelekan ucapan-ucapan yang sekiranya itu sepele, kecil. Nah, termasuk tadi dalam mempermainkan ucapan talak, dari yang seharusnya talak 1 langsung ke talak 3 dengan maksud menggertak dan menakut-nakuti saja, sementara mereka tahu ada konsekuensi tersendiri soal ini dalam hukum fikih. Di antara perbedaan pendapat ulama ini, kita sebagai umat muslim di negara Indonesia kita khususnya telah dimudahkan untuk mengikuti kebijakan negara atau hakim di negara kita, yang mana berlaku dalam kaidah usul fikih, hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Kebijakan hakim dapat menghilangkan perbedaan. Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, talak yang sah adalah ikrar talak yang dibicarakan di depan pengadilan. Nah, jadi dapat disimpulkan berarti talak itu tuh jatuh. Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam itu talak itu jatuh apabila diucapkan, apabila diikrarkan, apabila dibacakan oleh suami sah tadi di depan pengadilan. Nah, dan dalam akta cerai yang diterbitkan dalam hal ini akan tertulis talak 1. Tidak bisa langsung ke talak 3. Ini adalah peraturan negara yang diterapkan dan dinilai paling maslahat karena dapat menimbulkan maslahat dibandingkan mudarat tadi akibat tergesa-gesa dan tidak berhati-hati menjatuhkan talak 3 sekaligus. Nah, oleh karena itu para ulama dan umara di negara ini, sebagai umat muslim yang baik, hendaklah kita menaati dan menjalankan perundang-undangan yang telah menjadi kesepakatan bersama ini, sebagaimana sabda Rasulullah, al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat oleh persyarat mereka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3594. Imam Nawawi menilai hadis ini hasan atau baik. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang hukum menjatuhkan talak 3 dalam satu lafaz atau satu waktu bila mana terdapat kekurangan atau kurangnya referensi dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.